Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bismillah. Yang terhormat para pimpinan organisasi keagamaan, KWI, PGI, Walubi, Matakin, PHDI, dan Permabudi, beserta jajaran pengurus harian LPOK. Selamat datang. Yang saya banggakan para pimpinan Ormas Islam, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Matul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Umat Islam, Az-Zikro, Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia, Nahdlatul Wathon, Diniyah Islamiyah, dan seluruh jajaran LPUI. Para tamu undangan yang saya hormati, dunia tengah berubah. Berbagai tren neokolonialisasi bergerak dan berkembang secara masif dengan berbagai pola gerakannya. Virus ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme telah berkembang menjadi senjata efektif untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara. Kalau di dunia Islam dimulai dari Arab Spring, Ar-Rabi' al-Arabi, dimulai dari Tunis, kemudian Mesir, Libya, sekarang masih Suriah, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita, selama kita masih perkuat ukhuwah di antara kita, insya Allah Arab Spring gak akan berpengaruh untuk kita semuanya. Kalau toh ada pengaruhnya sedikit. Dengan cara membelokkan narasi sejarah dan kebudayaan, serta melakukan berbagai adu domba, kelompok intoleran dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati lalu griyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis. Beberapa umat Islam menduduki jabatan penting. Pernah menjadi wali kota di London. Pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim. Namanya siapa? Abdul Azim namanya. Ya. Periode 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak. Kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan teroris attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebar luasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal terorisme berakhir. Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap, dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini. Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, Undip, yang nanti alumninya akan menduduki kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb.
yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi, termasuk nasionalisme ada jahiliyah, Pancasila jahiliyah, Undang-Undang Dasar 45 jahiliyah, DPR tauhid, pemerintah ini kafir, harus kita perangi. Itu doktrin kelompok tarbiyah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara, di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah, malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Padahal khutbahnya di BUMN padahal. Para penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel-sel intoleransi dan sel-sel radikal terorisme yang lebih luas di ruang publik. Karena sel-sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi-sembunyi, tetapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tentara, pebisnis, pendidik, agamawan, atau profesi lainnya. Di kelompok polisi ada namanya polisi as-sunnah. Harus kita awasi lah kita. Tsunami digital dan lompatan teknologi yang masif menjadikan dunia semakin tanpa batas. Kecepatan informasi yang tidak mudah dibendung menjadi peluang bagi kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme untuk menyebarluaskan paham dan nilai-nilainya secara terbuka dan pengaruhi alam bawah sadar generasi digital. Sosial media dan berbagai platform lainnya dapat menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok radikal untuk menciptakan kondisi chaos dan disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Sangat banyak. Di TV pun masih ada penceramah yang mengarah pada radikalisme. Yang kita tonton tiap pagi begitu di radio. Seperti TV-TV Ar-Roja, Arisalah, Al-Wisol, masih banyak lagi. Antara lain saja itu. Pesantren, Az-Zaitun, As-Sunnah, Iskariman, Bukhari Muslim, Yayasan Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Ulil Albab di Lampung. Maraknya siber attack, serang siber, dan digital terorisme yang dibarengi dengan pressure terhadap imunitas ideologi warga bangsa Indonesia di tengah serbuan ideologi transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia dan mengacaukan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kedaulatan digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus dijaga. Penguasaan terhadap teknologi dan infrastruktur digital secara mandiri, keberadaan regulasi yang tepat, dan pengembangan talenta digital memadai, serta upaya literasi digital harus terus didorong dan difasilitasi agar seluruh stakeholder bangsa dapat menjadi ujung tombak penjaga kedaulatan digital Indonesia. Di DPR pernah dibahas nggak Pak Anwar Sanusi? Pak Anwar Sanusi, di DPR dibahas nggak? Nggak pengamanan digital, keamanan cyber, dibahas nggak di DPR? Komisi berapa itu? Komisi berapa? 3. Dampak krisis global dan residu politik Pilpres 2024 harus segera dimitigasi dan disolusikan bersama. Sehingga persatuan kesatuan nasional dan masa depan bangsa tidak terkoyak. Benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan politik harus diakhiri dan rasa persaudaraan sebagai sama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali. Memang terus terang kita malu dengan pemimpin yang non-muslim, kalau kita bicara agama ya. Kita dapati pemimpin muslim yang amburadul, yang kacau balau, semrawut. Betapa kita bangga atau kita acungi jempol, kita hormati pemimpin yang non-muslim. Seorang Perdana Menteri Belanda, siapa namanya itu? Lupa namanya. 14 tahun jadi Perdana Menteri. Setelah serah terima jabatan, pulang pakai sepeda pancal. Gak ada pengawal, gak ada yang nganter, pakai sepeda pancal. Mantan Perdana Menteri Belanda. Baru saja serah terima jabatan dari kantor, pulang naik sepeda pancal.
beberapa pejabat yang saya tahu di Australia tanpa pengawal. Gubernur tanpa dikawal, saya pernah jumpa. Di kita yang beragama Islam, yang kaya dengan dalil ayat Quran dan hadis. 330 triliun, entah kemana itu. Itu saya jumpa dengan seorang jaksa, gak usah sebut namanya. Kalau dibuka sebenarnya 1.000 triliun, bukan 330. Sebenarnya 1.000 triliun kerugian negara di tambang timah itu. Kalau beragama Islam adalah Ahlussunnah Jamaah lagi. Kalau dalam bahasa Arab, muhasabah, introspeksi. Kemudian kalau kita menjumpai kegagalan, mu'atabah, blaming self. Jangan nyalakan orang lain. Kemudian ke depan, muraqabah. Tetap kita membangun optimis. Di sini dibutuhkan kelompok yang betul-betul mengawal moral bangsa. Baik dari ulama Islam maupun dari para agamawan, agama-agama yang lain. Al-Quran jelas sekali. Wala tasubbul ladzina tad'una min dunillah fa yasubbul 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Kamu jangan mencaci maki non-muslim. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jelas sekali Quran itu. Karena masing-masing kelompok umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Tidak boleh kita saling mencaci maki. Harus kita hormati. Wala tasubbul ladzina tad'una min dunillah. Jangan menghina orang yang tidak menyembah Allah. Bapak sekalian, kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme hingga kini masih seringkali memanfaatkan rumah-rumah ibadah, majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan keagamaan di lingkungan pemerintahan, BUMN yang masih terlalu longgar untuk menjadi wahana persemaian ideologi dan penyebarluasan gagasan kekerasan dan anti moderasi agama. Karena di Jakarta itu sholat Jumat sangat banyak. Stok khotib kurang. Saya gitu asal mulanya itu. Jadi khutbah khotib seadanya. Masjid banyak, kantor-kantor Jumatan. Masjid-masjid di masyarakat sangat banyak. Yang mampu khutbah kekurangan. Jadi stok khotib yang kurang. Akhirnya seadanya khotib. Asal bisa ngomong. Maka naiklah ke panggung-panggung khutbah Jumat. Orang-orang yang tidak layak, tidak pantas menyampaikan dakwah Islam dengan sebenarnya. Dalam khutbah mencaci maki, tidak sah itu khutbahnya. Kalau ukuran kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib, nggak sah. Nyebut nama aja nggak sah. Kalau khutbah mencaci maki orang, dengan menyebut nama, sudah tidak sah itu. Kalau mau ceramah, kalau mau menyebut nama, di luar khutbah. Ceramah biasa. Kalau dalam khutbah, 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat salat zuhur. Sangat suci, sangat sakral khutbah Jumat itu. Rumah-rumah ibadah, majelis taklim dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi dari yang seharusnya menjadi pusat ketaatan dan pusat peradaban yang menyebarluaskan kasih sayang, kemanusiaan dan menggerakkan kemajuan, berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian, kekerasan, konflik dan perpecahan. Kalau di Indonesia memang yang banyak berbuat begini yang orang Islam. Kalau di negara yang mayoritasnya Katolik, orang Katolik. Kalau di Indonesia kalau mayoritas orang Islam, copetnya orang Islam, yang korupsi orang Islam. Kalau di Filipina ya orang Katolik. Kalau di India, ya orang Hindu. Kalau di Cina misalkan, ya Buddha. Kalau di Banyuwangi copetnya orang mana? Ada di Bali copetnya orang mana? Orang Banyuwangi sih, Islam juga. Kalau di Amerika, Protestan ya, copetnya Protestan. Kalau di Indonesia mayoritas Islam, maka bajingannya juga orang Islam. Rasulullah SAW juga jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai rumah-rumah ibadah beralih fungsi menjadi fungsi yang sia-sia atau bahkan berfungsi destruktif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya'ti 'alan nas zamanun yahlifuna fi masajidihim wa laysa humumuhum illa dunya. Nanti dia akan datang, akan kita lihat ada sekelompok umat Islam rajin ke masjid, tapi sebenarnya tujuan mereka bukan agama, urusan dunia, politik, harta atau lain-lain, bukan untuk ibadah. Sudah ada hadisnya itu. Fala tujalisum, jangan kamu pergauli mereka itu. Rawahu Al-Hakim.
Jadi 15 abad yang lalu Nabi sudah memprediksi akan terjadi kelompok orang rajin di masjid, tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Virus ideologi radikal intoleransi yang bergerak masif secara terselubung dan undercover harus diberantas tuntas. Imunitas ideologi harus diperkuat, konsensus nasional seperti kebinekaan dan spirit cinta tanah air harus terus dijaga dan dikonsolidasikan. Di Mesir, Ikhwan Muslimun radikal mencoba kudeta terhadap Presiden Jamal Nasir tahun 65. Gagal, pemimpinnya digantung, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilimsani, Hussein Hudaybi, diganti di Medan Tahrir, Tahrir Square. Ikhwan dilarang, tapi muncul lebih radikal lagi. Jamaah Takfir wal Hijrah tahun 69. Dibentuk oleh seorang bernama Syukri Ahmad Mustafa yang mengkafirkan seluruh orang. Semua orang kafir, termasuk Grand Syekh Al-Azhar. Itu yang membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81, membunuh Menteri Wakaf Haji dan Wakaf Husain Adz-Dzahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Kemudian Husni Mubarak memberangus mereka. Ternyata tidak habis, nggak bisa habis. Kemudian mereka sembunyi di gurun-gurun Sinai, antara lain namanya Ayman Al-Zawahiri. Kemudian pergi ke Afghanistan, jumpa dengan Usama bin Laden dari Saudi, bergabung jadi satu mendirikan Al-Qaeda. Dari Mesir namanya Ayman Al-Zawahiri. Kalau ISIS didirikan oleh seorang remaja umur 22 tahun dari Jordan namanya Mus'ab Zarqawi. Yang jelas 1000% made in Tel Aviv. Kalau ISIS. Kalau Al-Qaeda enggak, bukan made in Tel Aviv. Al-Qaeda made in Afghanistan. Kalau ISIS, Mus'ab Zarqawi memang domisili di Tel Aviv, anak Jordan. Kemudian terbunuh, diganti diteruskan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang nama aslinya Awad bin Ibrahim Al-Badri. Sudah terbunuh juga sudah. Rasulullah juga bersabda pula, "Sakhruju min did hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa yujawizu halaqimahum hum syarh khalqa wal khaliqah." Akan muncul dari umatku orang yang membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak paham. Letterlek, hitam putih. Mereka adalah syarh khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum wa laysu minna. Saya tidak termasuk mereka, tidak termasuk golonganku. Rawahu Muslim. Melalui momentum izinkan LPUI dan LPOK mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan yang baru untuk bersama-sama menyusun roadmap pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Agar ke depan lubuk pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggara negara, tapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan bersama. LPOI, LPOK siap menjadi konsolidator diplomasi dunia Islam di kancah internasional, sekaligus menjadi orkestrator harmoni pembangunan nasional untuk kebaikan bersama. Akhirnya soliditas dan sinergitas seluruh stakeholder bangsa, state, private sector, pers, akademi, dan civil society untuk memajukan kehidupan kebangsaan Indonesia harus terus disegerakan agar melahirkan irama indah dan gerakan yang harmonis bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Itulah yang dinamakan Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara agama, negara Islam, tidak pernah. Tidak pernah mendeklarkan negara Arab, negara Madinah. Yang di dalamnya Muslim dan non-Muslim, Arab dan non-Arab. Yang Islam, pendatang dan pribumi. Diberlakukan sama hak dan kewajibannya. Maka negara yang dibangun Nabi Muhammad adalah Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Seperti Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini, Darmo Gandul, Botoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Pedayakan. Masih banyak lagi agama. Ada 200 barangkali Pak Tradisional. Nyun Sewu, Jogja kata gitu. Di Jogja banyak, di Jawa Tengah. Yang formal, yang resmi aja 6 agama. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia.
yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa. Yang harus kita jaga bersama. Kebinekaan harus kita jaga bersama. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran, dihormati, kemudian Nabi mengatakan, Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba. Kalau mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Orang ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna kami au iyyakum atau Anda, atau inna au iyyakum, kami atau Anda, la'ala hudan, yang benar, au fi dhalalim bin, atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong-ngomong. Itulah sikap Nabi Muhammad ketika menerima tamu Nasrani Najran. Dan ketika Raja Ethiopia, Najasyi, meninggal dunia beragama ortodok, Nabi Muhammad salat gaib. Mengajak para sahabatnya salat gaib. Menyalati kematian Raja Ethiopia yang ortodok. Ketika ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Sahabat mengasih tahu, itu jenazah Yahudi Rasulullah. Iya, saya tahu. Itu yang lewat ini jenazah Yahudi, saya tahu. Tapi mari kita hormati orang yang akan menghadap Tuhan. Itulah contoh-contoh yang sangat luar biasa dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini, yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW. Bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini, walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan pertemuan ini menambahkan khazanah perbenaraan peradaban kita. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini ilmu iku adalah yuntasabu ila Rabb, sementara nasab itu yuntasabu ilal makhluk iku Kanjeng Nabi. Ma yuntasabu ila Rabb iku afdal mimma yuntasabu ilal makhluk ila khalqi. Walaupun kowe makhluk Kanjeng Nabi, milo niku termasuk Imam Ghazali ngendika bahwasanya orang yang alim lebih utama, lebih mulia daripada seorang syarif sing ora mulia, sing ora alim. Jadi pendapatnya Bu Alwi Habib Cilacap salah niku, ojo dituruti niku. Habib tong Cilacap ngomong sembarangan. Oh Habib siji itu lebih utama daripada 70 orang kiai. Nah Habibnya marah nyok kampleng nyong. Macem-macem menyalahi aturan. Gini apa mboten? Wong sing jenenge gula iku manis kok gula asam sepipun sampean. Gini apa mboten? Para sedherek Prabu para sedulur sedaya mawon. Mila ilmu niku adalah saka Gusti Allah. Nek Gusti Allah Ta'ala ngendika niku alim ya alim. Nek Gusti Allah Ta'ala boten niku alim ya boten alim. Boten sedaya tiyang sing mondok teng pesantren pinter niku wangsul teng kampung dados kiai boten. Kadang-kadang niki tiyang teng pesantrennya alim, tapi lho kok wangsul kon dulu teng griya kok boten dados kiai. Tapi wonten tiyang sing biasa-biasa mawon, tapi dugi teng griya kok malah dados kiai. Niku min huquqillah. Niku termasuk hak Gusti Allah, ojo dihasudi. Nek dihasudi berarti Yahudi. Jadi yang kersumama koncone sampean mondok teng Buntet, mondok teng Lirboyo, mung setahun mung teng Cilacap dados kiai ageng, sementara panjenengan mondok 15 tahun ora dadi kiai, sampean ora usah protes, ora usah ngelek-elek kuwi bocah lagi mondok teng setahun, nyong 15 tahun, berarti sampean ku Yahudi, sampean nyolok protes marang hak Gusti Allah yang Yahudi niku. Mungkin apa mboten? Lah syukur nek ngaku dewek ya syukur. Nggih, Pak? Mukjizat.
Lah mukjizat menika para syarek para rawuh para sedulur sedaya mawon, asale saka napa? Asale saka jauharatun nubuwah. Jauharatun nubuwah iku asale saka napa? Asale saka khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah khusus ngangge nabi, ngangge rasul. Maka dari itu kalau seumpama ada orang yang mengaku dirinya mendapatkan mukjizat, berarti sama orang itu mengaku dirinya mendapatkan jauharatun nubuwah. Kalau orang mengaku dirinya mendapatkan jauharatun nubuwah, berarti sama dengan orang itu mengaku dirinya mendapatkan khususiyatun nubuwah. Nek wong ngaku angsal khususiyatun nubuwah sama dengan mengaku dirinya jadi nabi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu enggak boleh. Mereka Al-Imam Mbah Hasyim Asy'ari, Imamun Nahdliyin, Mbah Hasyim Asy'ari ngendika, sapa sing ngaku-ngaku dheweke bisa mi'raj ning ngarepane Gusti Allah, ngobrol kali Gusti Allah, faqad kafara. Kenapa? Karena mi'raj mukalara ngobrol kali Gusti Allah itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali seorang nabi sing angsal mukjizat saka khususiyatun nubuwah. Selainnya nabi ora bisa. Paham? Lah miku tenriki mana para rasul. Kalau seumpama ada cacat, seumpama Al Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi sing disebut ning sampean Fakih Muqaddam ngomongaken bisa mi'raj ning langit ning Gusti Allah sampai 70 kali ngungkuli Kanjeng Nabi. Ini adalah kizbun wa buhtan bal kufrum mubin. Ini adalah kekufuran yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun, khususnya wong NU. NU ne pengurusnya ora wani, mulane PBNU gelut bae. Wis kowe akibat kowe sampean ora wanian. Kualat marang wali songo, kualat marang para ulama, para lurun basing Kang Pak Kolil. Karena apa lu sampean ono kebatilan kok ora wani. Ora usah dadi pengurus NU sampean. Kira-kira Jatman mantun kok mboten niku. Nek jika sing tampangnya meragukan iki. Kudu ketapek len ilmune diwaos len nggih, kitab-kitab dipun waos nggih. Para syarek para rawuh para sedulur sedaya mawon ngoten. Lamun panjenengan kami kudu ditingali para syarek para sedulur sedaya mawon. Kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ngendika para syarek para rasul wa qala Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, inni wa wudi ali lil mi'raj bi Masjidil Hujairah. Gusti Allah menyediakan masjid untuk saya mi'raj di Masjid Hujairah. Wa husila li syaqqus sadri di Masjid Bani Alwi, dan saya juga dibelah dadanya di Masjid Bani Alwi. Cerita ini adalah cerita mukjizat Kanjeng Nabi dipun tempelaken dumateng Mbah Alwi. Ini bukan kalamah, ini adalah khurafah batil mubin wa kufrum mubin. Ki wong NU kudu tegas, Ahlus Sunnah wal Jamaah ora wani akhirnya PBNU ne gelut. Akhirnya orang mikiri agama, akhirnya mikiri tambang terus. Ini tarik-tarik orang-orang terperangkat. Nono Jatman, wis ora usah mikir sing neko-neko, insyaallah aman. Allahumma wis ora usah mikir tambang gitu nggih. Nah niku ana tarik tambang niku mon bahaya kok nggih mboten nggih. Nah wis niki sakniki wis teko nderek Kiai Mbah Kiai Imdad, kula pancen estu remen sanget. Dugi mriki niku ngejak anak bojone kula tak jaki kabeh. Wis tak jak ziarah mriku. Ayo do maca ziarah rono maca kulhu ping 11. Engko ganjarane dihadiahno Mbah Yai kan ahli kubur iku sono kabeh ulama-ulama agung. Insyaallah ulan ahli kubur dijaru anapa dihadiahi kabeh mengke hadiah bi adatil amwat. Nonton kitabe Pak ora ngawur niku. Alhamdulillah. Ono kitabe kula betul niku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki nggih. Mangke kula sakniki niki ngati-ati tak tulisi to. Balik dibuli kula repot niki. Lah nggih, wah niki masih masuk YouTube kok masalah nggih. Ketek-ketek dibuli ora krasa niku. Lah kula ngantos sanget niki. Lah niku kula wau matur kitab niku ingkang ngendikaken almarhum wal mafulah Mbah Kiai Fuad Hasyim. Tahun pinten kula tesih teng Mbah Harwan tahun 78 mriki kula. Nggih tesih panjenengane nek tindak-tindak nek ngisi ngaji cok kersa ngangge kageman lengan cekak celananan necis niku. Seneng kula niku nggih wekdal niku. Kula tesih alit niku. Remen seneng. Terus memang ngaji niku pancen sekeco. Diangkat derajate dening Gusti Allah. Ning nek ora iso ngaji kok malah mimpin wong sing iso ngaji niki nggih rusak, Pak. Fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru min hujahilun mutanassik. Nek ora iso kok ora iso wae. Nggih mboten nggih. Nah, nggih wong gendeng gawe main piyul kok dipercaya ya ngombro-ngombro. Nyun sewu lho nggih. Nyun sewu wong kula niku nggih menangi. Kula niku nggih umure nggih rada niki nggih wong kelahiran 63 niku tahun nggih nggih pun roh ling main piyul kuwi weruh. Roh kabeh main piyul do jogetan niku weruh kula Alwi Abdullah Sekap, Umar bin Syahab niku nggih ngene kula piye anu-anu. Ndak tahun 70-an niku kabeh dereng payu, Pak. Dereng payu. Lho bareng iso muncul-muncul bareng reformasi payu kok malah ngidak-idak sing nggih. Nggih mboten nggih. Lah ngasih napa sanad berjanji sanad tahlil, sanad niki di napa komplikasi kalian Mbah Alawi kabeh. Iki arepe ya kepiye? Malah wingi kula roh tulisan penemu tahlil pertama kali adalah Al Habib Al Qutub Asy-Syahir Abdullah bin Alwi Al Haddad. Oh ndak semono aku. Percaya mboten?
Wah, derek kula mawon nggih. Kuwi berarti Said Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Dadi nyebut-nyebut wali Jawa aja isin. Nek iso nggih syair-syair, terutama sing ana sanad-sanate tahlil yang ditamel syair niku gurune kula men gampil. Allahumma niku 70 hari sebelum wafat mun nyatet-nyatet ngaten menika. Kula tak eling-eling niku santene Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki niku. Nggih masyaallah dieling-eling. Aja isin titik malah fakil muqaddam ngendi batin ndasmu ngono gitu nggih. Wong ora kenal kok gitu. Abdullah Satori nggih mboten. Nek Thariqah Satori ya tak wasir Satori bagi. Imam Abdullah Satori mah fakil muqaddam. Bonyok kowe nggih mboten. Nggih aja malah Alwi Al-Haddad Ratibe ya Ratibu Rifai sing asli nggih mboten. Nah, kalau ingin aja sampun kita aturakan mugi barokah. Allahumma ditambah-tambahi kalayan napa menika kalayan ulama-ulama ingkang saged kita dereki wong ora ana wonge ora jelas napa kentang kimpule kok dikhodara-khadrahi niku pripun nggih mboten. Lah padane nggih mboten. Ha nika malah KRT sumo di napa diningkrate malah dadi bin napa nika nggih to nggih. Lah nggih melas Pak melas sakniki zaman kaya ngeten niki. Ya wanya nek iblis pinter Pak nggih. Alung wong sing jabatane ndek-ndek lah nggih to nggih wis teko kecamatan lah. Kula man mboten dados menapa alhamdulillah niku tak syukuri alhamdulillah. Kula wis mboten remen ngoten niku tak mendel mawon lah nggih. Repot Pak. Nggih bentino niku lunga-lunga mawon nggih isane nggih nyawang wong ngeten mawon nggih. Di wingi ajeng anu nggih kula mboten mampu kula mboten mampu. No NU niku pancen kudu ikhlas tenan. Alimon era ikhlas hancur mumur nggih mboten. Hancur tenan niku ikhlas. Nggih anu dadi anu mawon meneh jatman tak dongakake mugi-mugi ikhlas. Allahumma teko nderek Mbah Kiai mawon teko cium tangan ya cium tangan. Khidmah Kiai niku insyaallah gampang dadi kiai, Pak. Anak yo gampang dadi kiai, Pak. Zaman Mbah Sutopo sejarah Mbah Bisi ana Khalil Bisri ning jarano. Mbah kuwi sing Sutopo ya ora ngopo-ngopo. Duwe anak sing Bisri ning Mbah Sutopo ki anjen rajin hormat kiai, anake dadi kiai. Ning derek Habib ora kira dadi Habib nggih mboten. Lah lagi mboten. Lah mulane kena-kena niki geduk-geduk niki muga-muga dadi bunyai kabeh. Allahumma keberkahan saestu nggih. Kula wis mujekaken wong-wong wedok menika An-Nisa Imatul Bilad, wong wadon niku dadi cagake negara. Mugi-mugi dok sregep ngaji lan kathah manfaatan pun lan kathah anggenipun tabarukan dateng Mbah Kiai. Insyaallah selamat dunyane selamat akhirate. Allahumma dadi nek pondok niku nggih insyaallah sing sabar anjen durung mangsane apa-apa nek durung mangsane niku aja riyin aja sik anjen ana mangsane ku nek wis ana mangsane insyaallah enak yo enak kepenak Allahumma